Sudah dikatakan bukan bahwa kepolosan Kelvin sirna semenjak malam di klub itu. Untuk masalah kissing jangan ditanya, dia sangat piawai. Leora sendiri pun tak habis pikir ketika bersama Kelvin, kenapa dia tidak bisa berpikir jernih. Selalu saja ia ikuti permainan pria itu. Selama itu tidak melangkah jauh, mungkin tidak apa-apa. Lagi pula mereka sudah menikah. Pasangan suami istri yang jika melakukan hal lebih juga tidak masalah. Namun bukan itu yang ditakutkan oleh Leora. Dia takut terlena dan berakhir jatuh cinta pada pemuda itu. Bisa saja Kelvin masih terbayang pada wanita itu. Ia takut jatuh cinta hanya untuk membuatnya terpuruk lagi. Memang, Kelvin seringkali bersikap membingungkan. Tarik ulur seolah mereka pasangan suami istri. Jika itu hanya ditunjukkan pada orang tuanya atau karyawannya mungkin itu wajar. Tapi ya seperti inilah. Di saat mereka berdua pun, Kelvin sering bertindak layaknya pasangan yang saling mencintai. Seperti saat ini. Sepanjang kantor, Kelvin berjalan dengan memeluk pinggangnya, seolah menunjukkan pada semua karyawan tentang hubungan mereka. "Pak, jangan kayak gitu deh, malu tahu dilihat mereka," ujar Leora saat mereka berada di lift. "Kenapa? Kamu kan istriku sekarang, wajar dong suami memeluk istrinya." "Tapi kita kan cuma Kelvin menempelkan jemarinya di bibir sang gadis. "Diamlah, ikuti saja alurnya dan jangan menolak." Leora menghela nafas. "Baiklah." Ting. Pintu lift terbuka. Kelvin dengan sigap kembali melingkarkan tangannya di pinggang Leora. Sementara Leora tersentak, pandangannya bersitatap dengan Vino yang berada di depan lift. Dia juga terlihat kaget. "Sayang, kok malah melamun sih? Ayo." Kelvin menarik pinggang Leora dan melewati Vino. Jelas saja Leora merasa tidak enak dengan Vino. Ia menoleh dan melihat Vino yang sedang memasuki lift. "Kenapa? Apa kalian pacaran?" bisik Kelvin. Enggak kok, enggak ada apa-apa," kilahnya. "Baguslah. Jangan lupa nanti makan siang ke ruanganku," ujarnya lagi. Leora mengangguk. Kelvin langsung memasuki ruangannya. Leora meletakkan tasnya di meja dan duduk di tempatnya. Masih sama seperti kemarin, para karyawan memandangi dirinya. Dia sih cuek aja. Hanya dengan Tiffany dia merasa tidak enak. "Aku keluar bentar ya," izin Leora dengan mengirim pesan pada Kelvin. "Kemana?" "Ke kafe bawah, bentar kok, tiba-tiba aja nggak pusing." "Pusing tuh minum obat, istirahat bukan cari kopi." "Pengennya kopi, ya please." "Iya, nanti makan siang jangan lupa." "Siap bos, aku ngajak Azura ya." "Iya." "Thank you." Emot cium. "Hahaha, nakal ya." Kelvin mengirim emot love. Leora tersenyum kecil, menyimpan kembali ponselnya, lalu menoel Azura. "Temenin keluar bentar yuk," ajaknya. "Kemana?" "Kafe bawah." "Tapi tenang aja, Pak Kelvin udah ngizinin kok." Azura mengangguk, lalu mereka berdua pun turun. "Murung mulu, Lora?" tanya Leora. Saat ini mereka sudah ada di kafe. Azura tersenyum tipis, mengaduk-ngaduk americanonya. "Nggak apa-apa, cuma kepikiran sesuatu aja." "Lagi jatuh cinta ya?" tebak Leora. Memang di antara mereka berempat, hanya Leora yang belum tahu kalau Azura menjalin hubungan dengan Andre. "Menurut lo, cowok kalau susah dihubungi padahal aktif itu kenapa ya, Rah? Kira-kira?" "Kali aja dia sibuk, Rah, atau ya bosan juga bisa jadi faktor sih, atau cemburu." "Memang kenapa? Lo lagi dekat sama cowok kah?"
Azura tersenyum tipis menyesap americanonya. Leora tak memaksa. Lagi pula ia kesini untuk menghilangkan suntuk, bukan menggosip. Curhat maksudnya. Obrolan berat hanya akan menambah beban saja. Mereka saling diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Bukan ding, tapi dengan ponsel masing-masing. Leora melangkah dengan senyum tersungging. Jam istirahat kantor. Dia bermaksud ke ruangan Kelvin. Namun dilihatnya seorang pria parubaya keluar dari ruangan Kelvin dengan senyum yang tidak biasa. Ia pandangi penasaran pria itu hingga si pria tersebut hilang dari pandangannya. Dia mengedikkan kedua bahunya, lalu melangkah membuka pintu dengan pelan. Kelvin memegangi keningnya dengan wajah yang buruk. Sepertinya suasana hatinya sedang tidak kondusif. Merasa tidak enak hati, dia ketuk pintu dengan pelan. Kelvin mendongak, ekspresi wajahnya berubah. "Kau sudah datang rupanya, kemarilah," ujarnya sembari tersenyum. Senja datang lebih gelap dari biasanya. Awan hitam berkumpul di atas sana. Sepertinya keberatan beban hingga ingin menumpahkan isinya. Di pemberhentian bis, Azura mengetuk-ngetuk kakinya ke lantai. Tangannya tersampir di perutnya menyangga sebelah tangannya yang sedang memegang ponsel. "Lo di mana sih, Dre?" gerutunya. Ia mendongak menatap langit yang mendung dan sepertinya akan hujan deras. Sedangkan hari ini Azura tidak membawa kendaraan sendiri. Tadi berangkatnya aja dia menaiki bis. Halte sepi, hanya ada dirinya seorang. Ia menoleh ke sekitar kalau-kalau ada taksi. Setidaknya tidak ada bis pun tak masalah jika ada taksi. Kenapa tidak memakai Grab? Seperti yang sedang tren saat ini, entahlah, Azura belum berani. Ia menekan tombol panggil berkali-kali. Hanya ada dering tanpa diangkat, membuatnya kesal. Apa jangan-jangan dia selingkuh atau bosan? Batinnya negatif, apalagi teringat percakapannya dengan Leora tadi siang. Apa sih, Ra? Mungkin aja dia memang sedang sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Azura mondar-mandir, duduk dan berdiri. Terus saja begitu. Dia gelisah. Hari bertambah gelap ditambah gerimis yang mulai berjatuhan. Ia menggigit bibir bawahnya. Siapa yang akan ia mintai tolong untuk menjemputnya? Vino? Tidak mungkin. Rumah Vino tuh jauh. Dan mungkin aja rekannya itu masih dalam perjalanan. Tak mungkin melihat ponselnya. Tiffany juga tidak mungkin. Bisa kena damprat kalau sampai ia pulang malam-malam. Keluarganya di rumah. Tak mungkin juga. Mereka sedang di rumah sakit menjagai adiknya yang sedang sakit. Setelah menimang-nimang, akhirnya Azura memilih berjalan kaki. Tak ia pedulikan gerimis yang menerpa kulitnya. Dingin sudah pasti. Ia lepas heelsnya yang mengganggu. Menjalani seperti ini rasanya seperti dia manusia paling sial di muka bumi ini. Tin, tin. Azura sedikit menyingkir, menggerutu dengan pelan. Kayaknya jalan itu lebar loh. Masih aja ngelakson. Ia tetap melanjutkan langkahnya. Tin, tin. Rasa kesal, Azura menoleh. Bisa diam gak sih? Seorang pria berwajah Korea tersenyum padanya di balik kaca mobil. Mau pulang. Azura meliriknya dengan aneh. Kemudian melanjutkan langkahnya, bergidik ngeri. Mobil itu mengikutinya dengan pelan. Di mana rumahmu? Biar ku antar. Hujan loh, nanti kau demam. Kenapa sih dia? Tinggal pergi aja pakai cerewet. Dia pikir aku cewek apaan? Gerutunya. Ia mempercepat langkahnya. Bisa saja kan pria itu berniat menculiknya. Menakutkan sekali. Terus jalanan juga kenapa jadi sepi di saat seperti ini?
Hei, hei, tunggu. Kenapa dia keras kepala banget sih? Azura mengambil ancang-ancang dan berlari. Di belakangnya, pria itu juga berlari mengejarnya. Namun, apalah perbandingan stamina pria dan wanita. Juga panjang kaki Azura yang tidak seberapa. Akhirnya pria itu berhasil menarik pergelangan tangannya. Lo mau apa sih? Lepasin gue, berontaknya. Ikut gue antar lo. Ini udah gelap, bahaya buat cewek jalan sendirian. Lo kira lo juga gak berbahaya? Udah, lepasin gue mau pulang. Keras kepala sekali. Pria itu menariknya dengan sigap, menggotong tubuh Azura membawanya ke mobil. Lepas, woi, lo budek ya? Lepasin gue. Azura memukul-mukul dada pria berwajah Korea tersebut. Pria itu tidak memperdulikan omelan Azura. Membuka pintu dengan sebelah tangannya dan mendudukkan Azura di kursi sebelahnya. Ia sendiri langsung menuju ke tempat duduknya. Brum. Mobil kembali melaju. Azura memandang kesal pada pria di sampingnya tersebut. Lo kenapa sih? Niat banget nyulik gue. Gue cuma mau anterin lo. Di mana rumah lo? Azura membuang muka, memandang tetesan hujan dari balik jendela. Pakaiannya basah karena hujan, juga karena keringat, karena berlarian tadi. Mana AC-nya menyala lagi, membuat tubuhnya menggigil, dan dia menahannya mati-matian. Plok. Azura sontak menangkap jaket yang dilempar kepadanya. Menatap pria itu tidak mengerti. Pakai, gue tahu, lo kedinginan kan? Gue Kim, temannya Kelvin. Kim menoleh, tersenyum tipis seakan tahu apa yang difikirkan oleh Azura. Teman Pak Kelvin, ulangnya sangsi. Kim mengangkat kedua alisnya. Tenang aja, meski gue bukan pria baik-baik, tapi gue gak sembarangan menyakiti wanita. Lo bisa santai. Gimana mau santai kalau cara lo aja kayak gitu? Gerutu Azura yang masih sempat didengar oleh Kim. Dia melirik Azura yang kesal. Bibirnya mengulas senyum. Di mana rumah lo? Lurus aja, ntar juga kalau nyampe gue kasih tahu. Jawabnya sedikit sewot. Sepanjang jalan, ia sempat-sempatnya melirik Azura dengan bibir yang mengulas senyum tak henti. Hujan semakin deras saja. Gumamnya sembari mengetuk-ngetuk pelan setir. Azura mendengus masih tetap memandang luar jendela. Sampai di depan rumah Azura, hujannya hanya tinggal gerimis. Makasih, tapi gue gak nyuruh lo mampir ya. Udah sana pulang, usirnya. Kim terkekeh memandang gadis itu yang langsung meninggalkannya. Gadis yang unik, gumamnya. Kim lalu melajukan kembali mobilnya. Pemuda berwajah Korea itu mengganti pakaiannya yang basah dengan yang kering. Ia lempar di tempat pakaian kotor. Beranjak duduk di pinggir ranjang, ia hempaskan tubuhnya di ranjang king size miliknya, menjadikan tangan sebagai sandaran kepala. Azura Silvana, gumamnya. Ia sempat melihat name tag gadis itu, juga nama perusahaan yang akhirnya ia bisa mengatakan sebagai sahabatnya Kelvin. Meski ia sangsi, pria itu masih menganggapnya sebagai sahabat. Perpisahan terakhir mereka tidak meninggalkan kesan yang baik. Akhirnya, setelah sekian lama gue bisa ngerasain jatuh cinta lagi. Kim tersenyum lebar, membuat matanya yang sipit seperti menghilang. Ponselnya tiba-tiba berdering keras, membuyarkan lamunannya. Iya, halo? Ekspresi Kim berubah. Bersama.